dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno 2J tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno 2J menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu. Dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana.
Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duadji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir, Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani.
Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang Damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno Duaji tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno Duaji menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu. Dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duaji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Dikatanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga ini, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea,
niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno 2J tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno 2J menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya.
Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu, dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duadji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir, Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah
dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen Purnawirawan Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes Purnawirawan Susno Duaji tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda Mi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno Duaji menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu. Dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duaji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV,
Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno 2J tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno 2J menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan,
Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibdami dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu, dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duadji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntuan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu.
Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno 2J tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno 2J menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu. Dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani,
Ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duadji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir, Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan,
Susno Duaji tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda Mi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno Duaji menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu, dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duaji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Dikatanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga ini, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan.
Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno 2J tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno 2J menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu. Dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Seperti apa?
mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duadji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir, Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan.
Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno Duaji tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno Duaji menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu, dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duaji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, jelanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru.
Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno 2J tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno 2J menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Se mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani.
Namun AKBP Febri Sam irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sam. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu, dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duadji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Dikatanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga ini, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen
Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen Purnawirawan Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno 2J tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno 2J menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu. Dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriani.
Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir, Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno 2J tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah
dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno 2J menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu. Dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar.
KAYE memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno 2J tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno 2J menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu, dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin
proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duadji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga ini, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir, Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriyani,
Kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno Duaji tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno Duaji menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu. Dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duaji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Dikatanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede.
Pleide atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno 2J tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno 2J menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya.
ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu, dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duadji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir, Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah.
Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen Purnawirawan Oegro Seno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes Purnawirawan Susno Duaji tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda Mi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno Duaji menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu, dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duaji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriani. Pertama, menurutnya,
Jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno 2J tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah.
Untuk itu, Susno 2J menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu, dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Dikatanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga ini, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno 2J tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai,
Sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda Mi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno 2J menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu. Dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Dikatanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi,
Kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KAI memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno 2J tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno 2J menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu. Dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk
dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duadji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga ini, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir, Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani.
Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang Damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno Duaji tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno Duaji menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu, dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duaji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Dikatanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga ini, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat.
Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan pleide. Pleide atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriyani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno 2J tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno 2J menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya.
ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu, dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duadji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan. Susno dalam kesempatannya berharap kesalahan yang jaksa dilakukan bisa diperbaiki oleh hakim. Silakan jaksa menuntut bebas kayak gitu-gitu, tapi hakim menuntut bebas murni, ditambah Susno. Terakhir, Susno mendukung pihak Supriyani untuk mengajukan plede. Plede atau pembelaan berguna untuk membersihkan tuntutan bebas yang sudah dijatuhkan. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah.
Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen Purnawirawan Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara. Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang damai Supriani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes Purnawirawan Susno Duaji tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno Duaji menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibda Mi dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu, dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten. Dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu Mi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen Purnawirawan Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Tak puas cuma dicopot, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim diminta harus dipenjara buntut minta uang damai di kasus guru honorer Supriani. Adapun Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin diminta dipenjara.
Setelah sebelumnya keduanya dicopot buntut uang Damai Supriyani, kini Muhammad Idris dan Amiruddin diminta diproses secara pidana. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Kombes, Purnawirawan, Susno Duadji tak puas dengan pencopotan kedua personel polisi itu. Menurut Susno, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi. Susno menilai, sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibda sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Susno Duadji menegaskan bahwa pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Korupsi itu tidak usah menunggu laporan. Saya yakin Polda Sultra sudah melakukan hal ini. Penyidikan, kata dia. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Konawe Selatan, Senin, 10 November 2024. Sebelumnya Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem mencopot 2 anak buahnya buntut minta uang 2 juta rupiah dalam kasus Supriyani. Namun AKBP Febri Sem irit bicara saat dimintai keterangan soal pencopotan Ibdami dan Aibda AM. Ia hanya membenarkan soal pencopotan tersebut. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, ujar AKBP Febri Sem. Febri ogah menerangkan lebih lanjut terkait alasannya. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu. Dan itu harus ditindak tegas. Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani bakal menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kasusnya hingga permintaan uang damai oleh polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andre menerangkan Supriyani akan melayangkan tuntutan balik setelah majelis hakim memutuskan vonis atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak polisi, sehingga menjadikan dia sebagai terdakwa. Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya. Jenderal Susno, Kuliti, jaksa yang tuntut bebas ke Guru Supriyani, ini 3 kesalahannya. Ex-Kabareskrim Polri, Susno Duadji memberikan pandangannya terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada guru honorer, Supriyani. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Susno dalam kesempatannya menguliti 3 kesalahan jaksa dalam kasus Supriyani. Pertama, menurutnya, jaksa sudah sejak awal salah menerima berkas kasus ini. Dari awal, jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan. Pertama, menerima berkas perkara Supriyani. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Susno menilai tidak adanya bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan terhadap murid di sekolahnya. Namun malah sebaliknya, bukti tersebut membela Supriyani. Susno melanjutkan, kesalahan kedua terjadi ketika jaksa melakukan penahanan kepada Supriyani usai ditetapkan tersangka. Meskipun pada akhirnya, Supriyani dibebaskan melalui mekanisme penangguhan penahanan. Kesalahan ketiga yaitu, buat tuntutan yang agak aneh, dilanjutnya. Susno melanjutkan, sebetulnya jaksa menuntut bebas bukan hal baru. Sudah terjadi beberapa kali dalam kasus jaksa memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Menurut Susno, jaksa tidak diharamkan melakukan hal tersebut. Susno menyebut, keanehan dalam tuntunan bebas Supriyani terletak di alasannya. Jaksa meyakini perbuatan Supriyani menganiaya muridnya benar terjadi, namun tidak ada mens rea, niat jahat. Susno juga mengkritik penyusuan isi tuntutan yang dinilai berantakan.